Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat, teman-teman rekan sejauh SMP Negeri Sabang dan Selatan. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur hanya kepada baginda Muhammad SAW kita mengirimkan salawat dan salam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Donggala dari SMP Negeri 6 Sabang dan Selatan. Alhamdulillah saat ini saya Bapak Ibu sudah berada di modul 2 baru permulaan dan mungkin kalau untuk komedi sudah mau selesai beliau. Jadi sebelum saya memaparkan bagaimana disiplinasi saya atau penyebaran pemahaman dan pengalaman kepada Bapak Ibu teman-teman sejawat, saya meminta kesediaan dari Pak Budi untuk bisa menyampaikan sepatah kata mewakili Ibu Kepala Sekolah kita. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Bapak Ibu, pertama-tama saya mohon maafkan Ibu Kepsek tidak sempat hadir karena beliau hari ini ada agenda MKKS yaitu studi fisik ke Malaisang dalam rangka panen karya di sana sekolah penggerak, sehingga beliau menitipkan amanahnya untuk kegiatan hari ini dari sekolah oleh Ibu Mariana sebagai CGP Angkatan 9 pada acara diseminasi kali ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan diberikan lagi satu materi yang dimana hal-hal tentang pemahaman budaya positif. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan, memahami. Kalau ada pertanyaan mari kita saling berdiskusi sehingga budaya positif ini bisa terwujud, bukan cuma sekedar teori saja, bukan cuma sekedar presentasi saja, tapi ini sebaiknya terwujud di sekolah kita. Karena kita tahu bersama bahwa budaya positif ini perlu dilakukan di setiap sekolah sehingga terjalin hubungan antara siswa, guru, dan juga pemimpin sekolah atau warga sekitar terhadap pembelajaran yang kita harapkan. Sedikit Bapak Ibu melihat perjalanan yang begitu luar biasa dari tahap modul ke modul yang sudah dilewati di Mariana ini. Tentunya kita akan melakukan dukungan full, memberi dukungan full tentang bagaimana sih maunya pemerintah saat ini dengan kurikulum yang ada, dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya kita perlu belajar, kita perlu memahami dari segi apa. Di sini ada Ibu Mariana yang sungguh luar biasa, salah satu guru terbaik di SMP Saka Penambaran Selatan ini, yang sudah mau mengorbankan dirinya untuk mengikuti seleksi guru penggerak, dan alhamdulillah beliau sekarang lagi pendidikan. Dalam rugilah kita kalau tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pemahaman-pemahaman yang beliau sudah pelajari. Mungkin kita belum punya kesempatan atau kita mungkin punya rasa segan mengikuti bersaing atau berikut seleksi secara tingkat nasional, tapi dengan adanya guru yang dekat dengan kita, kenapa tidak kita mengambil hasil dari apa yang sudah dia pelajari selama ini. Marilah kita banyak-banyak belajar, karena guru tanpa belajar, guru yang tidak mau belajar lagi, maka dia berhenti saja jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya harap kita akan melakukan diskusi dan juga melakukan beberapa pertanyaan. Kalau ada yang kurang dipahami kita tanya, karena di sini Ibu Mariana sebagai fasilitator akan pasti bisa menjawab dengan seksama. Terutama hal-hal ini tentunya kita fokuskan kepada siswa
kita fokuskan kepada sekolah kita dan pengembangannya. Dan juga apa yang disampaikan Bu Mariana nanti juga merupakan hal-hal yang positif. Seperti apa itu budaya positif, nanti kita akan saksikan bersama. Baik, kami juga kami mewakili kepala sekolah di sini memberi apresiasi yang besar kepada Ibu Mariana, dan banyak terima kasih atas apa yang sudah Ibu Mariana buat selama menjadi CGP atau seminar di sekolah ini. Banyak sekali berbuat dan sudah melakukan beberapa perubahan-perubahan yang signifikan, dan itu kami lihat dengan mata kepala kami. Maka alhamdulillah bagi kami setiap pohon yang sudah berbuah tidak mengambil buahnya. Baik, terima kasih Bu Mariana. Pesan kami, saya mewakili kepala sekolah di sini, teruslah berbuat menyebarkan setiap hal-hal yang positif di sekolah, mengeluarkan virus-virus kebaikan agar kami sebagai guru yang haus akan ilmu itu bisa terfasilitasi. Kami juga di sini mohon maaf apabila sekiranya dalam perjalanan Ibu Mariana mengalami banyak rintangan dan kami juga tidak berada di sini. Kami mohon maaf, dan tentunya Ibu Mariana yang segan-segan meminta bantuan kepada kami akan siap membantu demi kemajuan anak didik kita di SMP Negeri 61 Tangerang. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pemuliaku selaku wakil dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak atas apresiasi dan juga dukungannya kepada kami. Insyaallah kita sebagai CGP juga akan bersama-sama bagaimana menyebarkan pemahaman, melakukan diseminasi apa yang kami dapatkan. Tentu yang saya dapatkan, tentu saya juga berharap Bapak Ibu dan guru teman sejawat sekalian juga bisa mengambil sedikit dari sepeda pemahaman yang selama ini saya dapatkan dalam pendidikan CGT kurang lebih 3 bulan. Baik Bapak Ibu, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau budaya positif atau bisa juga disebut diseminasi. Ya, konsep inti budaya positif itu adalah terdapat 8. Ada diawali dengan perubahan paradigma, disiplin positif, kemudian nilai-nilai, kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di slide berikutnya akan terjabarkan apa yang menjadi dasar dari konsep inti yang ada dalam budaya positif ini, Bapak Ibu. Baik, kita akan lihat. Saya juga mungkin mengucapkan tabik kepada senior saya di guru penggerak ini, karena Bapak Ibu bagaimanapun juga nanti mungkin akan ada semacam jika ada yang mungkin keliru dari kami, juga kami berharap ada semacam saran dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ini dia pembelajaran dengan paradigma baru, karena tadi konsep ini yang pertama adalah adanya perubahan paradigma dalam belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi maksudnya Bapak Ibu adalah dia melihat aspek kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu apa saja? Itu ada 3, mulai dari kesiapan murid atau readiness murid, kemudian minat murid, dan yang terakhir itu adalah profil belajar murid. Nah, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar murid. Jadi psikologi modern itu di sana mengatakan bagaimana guru itu bisa melihat kondisi atau keadaan psikologi murid-murid yang ketika dia melakukan pembelajaran. Jadi itu adalah berpihak pada murid, dan itu dilakukan agar
dirinya atau motivasi intrinsik, dia tidak akan melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi makanya di dalam guru penggerak ini, miskonsepsi seperti ini, ilusi seperti ini itu harus dihilangkan. Jadi yang dilakukan guru adalah bagaimana guru itu bisa membangkitkan semangat intrinsik menjadi motivasi yang lahir di dalam diri murid. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kayaknya saya biasa juga lakukan di sekolah. Jadi ini sudah mulai terkurangi lah. Dan mungkin sih Pak Budian mungkin sering lihat juga Bu Novi, Bu Devi menghadirkan rasa bersalah di dalam diri murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Budi bisa memaksa? Pak Budi bisa memaksa murid-murid? Tentu tidak, itu hanya ilusi. Kayak seperti anak di rumah. Kita walaupun saya berikan ultravio, mainan-mainan, ya kalau memang dia tidak mau, dia tidak akan mau bermain. Jadi meskipun anaknya kita sudah kasih ultravio, tekota, mainan dan segala macam, kalau memang pada saat mood atau kontrol diri dia tidak ingin melakukan itu, maka tindakan yang keluar pun tidak akan ada hasilnya. Jadi tidak ada apa-apa. Ini adalah miskonsepsi atau kesalahpahaman terhadap teori kontrol selama ini. Jadi ada 4. Kemudian yang berikutnya ini adalah bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu di situ ada 4. Mungkin agak kelihatan ini Ibu Devri, Pak Farul. Jadi stimulus respon ada realitas tentang kebutuhan kita sama. Teori kontrol itu ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Meskipun sekalipun kita diikat dalam satu aturan yang sama, pasti setiap orang tetap memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dipahami bahwa ketika Pak Budi menyampaikan atau Mada Tila menyampaikan, Ibu, pohon di sana itu hijau. Tidak atau murid yang lain tidak dari sini, yang dari seberang sana itu kelihatannya biru. Jadi itu di sini. Jadi teori kontrol itu mengarahkan kita untuk berusaha memahami pandangan orang lain. Karena memang gunung itu kalau sudah jauh di sana pasti kelihatannya biru. Ya, di situ. Jadi ini teori kontrol itu mengarahkan guru-guru itu untuk menuntun muridnya memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada murid yang terlambat, ada murid yang kemarin membuli temannya, menyebut nama orang tua. Selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain di teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa Ibu Devri mengontrol Ibu Novi? Atau sebaliknya? Meskipun misalnya ada yang memiliki hubungan darah sekalipun,
itu bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang diwajibkan, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana merdeka. Maksudnya bukan hanya kalau di dalam melahirkan sifat disiplin, kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri seperti yang di awal tadi saya katakan. Kita tidak memiliki motivasi diri, maka kita tidak bisa berperilaku disiplin. Pasti nanti tunggu pengakuan, nanti tunggu yang lain baru disiplin. Ya, berarti lah. Jadi ada siswa yang ibu gara-gara ini bu, atau saya mau masuk mata pelajaran agama, misalnya ada murid, ternyata saya pernah mengecek karena pada saat itu kita lagi melihat ternyata memang buruknya memberi anak-anak itu penghargaan, murid penghargaan. Kemudian selanjutnya yang Gozen dalam bukunya juga tentang restructuring school discipline itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sepaham ini di Hajar Dewantara dan juga Dian Gosen. Jadi mereka berpendapat bahwa untuk bisa mendisiplin, untuk bisa menciptakan disiplin positif, maka terlebih dahulu setiap orang itu harus mendisiplinkan dirinya. Jadi kalau tidak disiplin, pasti murid-murid itu akan menunggu gurunya, menunggu saya, menunggu Bu Devri dan guru-guru lain untuk meneriaki atau mendisiplinkan mereka. Nah, dan tentunya atas sekali hal itu akan sia-sia belaka, tidak akan ada hasilnya. Jadi di sini sebagai pendidik, jadi tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebentar nanti akan kita lihat apa itu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berarti di sini yang saya tampilkan dalam slide sini ada 6 organisasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ada 6, cuma saya hanya menampilkan 3, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan satu gambaran. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini juga bisa sedikit memberi pemahaman kepada Bapak Ibu juga. Dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan universalnya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini tidak memandang suku, agama, bahasa. Jadi setiap orang yang ada di dalam agama apapun, bangsa apapun, atau dia bahasa apapun, latar belakang apapun, ketika melihat nilai-nilai universal seperti ini, mereka akan menerima itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika orang non-muslim menyampaikan, kita harus ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jelas setiap murid yang non-muslim juga memiliki Tuhan mereka. Akhlak mulia jelas adalah semua agama menyepakati itu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian IDO Primary Years Program juga ada beberapa nilai-nilai kebajikannya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan di sini juga dari 9 pilar karakter juga memperlihatkan hal itu. Ada nilai-nilai kebajikan di sana. Jadi inilah maksudnya untuk menciptakan budaya positif di sekolah harus warga sekolah itu memiliki nilai-nilai kebajikan ini dalam dirinya. Ya, dari setiap apapun yang dia lakukan itu memiliki nilai-nilai kebajikan di sana, dan itu dia lakukan berdasarkan motivasi intrinsik atau yang lahir dari dalam dirinya, bukan karena hal-hal motivasi yang bersifat ekstrinsik atau dari luar. Mungkin Bapak
cinta dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi bertahan hidup ini adalah berhubungan dengan kebutuhan biologis. Jadi kalau Bapak Ibu lagi lapar mau makan, ada murid yang mungkin dia mengganggu temannya biar cepat keluar, ternyata ditanya, "Nak, kenapa kamu ganggu teman?" "Sudah bosan ibu, saya lapar." Ternyata dia melakukan perilaku itu kepada temannya itu karena dia ingin atau mencoba memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang bertahan hidup karena dia lapar. Jadi dia mengganggu temannya biar mungkin guru ricu atau melakukan hal-hal tindakan jadi dia cepat istirahat. Kemudian cinta dan rasa diterima. Ada murid yang mungkin dia selalu ingin angkat tangan. Karena kenapa? Karena dia ingin mendapat perhatian dari gurunya. Karena cek setelah kita guru telusuri ternyata murid ini memang di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Misalnya ada murid-murid yang mohon maaf orang tuanya broken home. Jadi kadang murid-murid seperti ini mereka tempat curhatnya adalah guru, bapak ibu guru di sekolah. Jadi jangan juga bapak ibu guru menyampaikan bahwa peranggapan bahwa anak itu lebay. Tidak. Jadi kita harus menuntut dia bagaimana kita bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian kebebasan. Mungkin misalnya saya mengajar itu hanya metode ceramah saja, sekali saja. Jadi mungkin murid bosan. Akhirnya mereka tidak ada pilihan. Harusnya murid itu memiliki pilihan karena ternyata murid juga memiliki minat belajar, memiliki profil belajar. Misalnya ada yang belajarnya visual, ada yang auditory, atau ada yang kinestetik. Dia belajar sambil melakukan. Kemudian kesenangan. Jadi kesenangan, kita melakukan suatu hal karena kita ingin bahagia. Jadi itu hal-hal yang dilakukan itu karena kebutuhan untuk kesenangan. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kalau kekuasaan ini kayaknya banyak sekali contohnya ya. Karena ingin berkuasa, dia ingin diakui teman-temannya. Jadi salah satu murid melakukan tindakan-tindakan juga yang mengarah ke bahwa kebutuhan dasar kekuasaanlah yang coba dia penuhi. Selanjutnya, ini motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi untuk memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi poin 1 dan poin 2 inilah motivasi atau yang bersifat ekstrinsik. Jadi dia dari luar. Kemudian yang intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab mandiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi murid-murid kita melakukan hal-hal atau tindakan diupayakan kita guru menuntun mereka agar memiliki motivasi intrinsik yang lahir dari dalam. Bukan karena kita ingin menghukum, bukan karena ingin mendapat coklat mungkin dari Devri atau bisa diajak makan dengan Pak Farul. Jadi kita tidak ingin murid-murid itu memiliki motivasi perilaku itu dari nomor 1 dan nomor 2. Tapi bagaimana diupayakan agar murid tersebut memiliki motivasi dari yang nomor 3, dari intrinsiknya mereka, dari dalam dirinya mereka. Kemudian berikutnya, dari motivasi tersebut muncul istilah-istilah ini. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu nanti kita lihat. Jadi hukuman itu sudah jelas. Ini dia. Hukuman itu adalah merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Tapi ini masih bersifat netral. Kalau konsekuensi, restitusi. Dan kemarin bahkan kalau penerapannya sempat kemarin saya Pak Baru itu kayak kita masih mengarah ke konsep apa? Ke ini Pak Baru, ke konsekuensi. Bahkan kita membuat murid itu mereka tidak mau naik kelas katanya. Jadi diupayakan mungkin kita masih tetap belajar, saya belajar dan kita pelan-pelan membenahi diri. Jadi restitusi. Jadi ini dia Bapak Ibu. Hukuman, kalau hukuman itu jelas ya. Datang terlambat, berdiri kamu di bawah tiang bendera situ 1 jam. Konsekuensi, sesuatu
Ya, ini negatif, ini netral, ini positif. Kemudian berikutnya, hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi dia stimulus respon. Kalau teori kontrol dia mendorong disiplin positif. Berikutnya, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Jadi tadi ini juga merupakan salah satu konsep inti dari mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru itu harus tahu tentang posisi kontrol ini. Posisi kontrol pembuku, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal lihat, misalnya Bu Devri, wah ternyata selama ini saya di mana? Atau Pak Baru, saya selama ini posisi kontrol yang saya lakukan apa? Ibu Novi mungkin. Jadi ini kasusnya, di sini saya kasih contoh kasus. Siswa atau murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi pembuku. Ketika saya misalnya guru sebagai pembuku, tentu saya langsung bilang kepada murid, misalnya Kanza, silakan kamu hormat bendera selama 1 jam setelah upacara selesai. Jadi pembuku itu hukuman atau pembuku itu kan pembuku itu pasti produknya adalah hukuman. Hukuman itu pasti bersifat paksaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, murid harus hormat bendera. Kemudian pemberi rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Pasti dalam hatinya itu dia merasa bersalah. Minggu lalu, 2 minggu lalu, kau selalu saja terlambat. Ibu ini wali kelas kamu loh. Jadi itu pasti sudah, anak itu tanpa kita beri hukuman dia sudah merasa bersalah duluan, dia sudah dengan teman-temannya. Belum lagi nanti efeknya ke depan mungkin dia akan mendapat bulian dari temannya. Jadi ini 2 contoh penghukum dan pemberi rasa bersalah. Nanti kita ingat-ingat kembali lagi Bapak Ibu. Wah selama ini saya ada di posisi kontrol apa? Jadi Bu Dewi sudah senyum-senyum. Kalau saya Bu Dewi, saya juga pernah seperti ini. Saya pernah memukul. Ada murid yang tidak lengkap, saya cubit. Cek per cek ternyata mereka bilang, Ibu sampai memirat tangannya Bu. Kemudian ini ada posisi kontrol berikutnya. Masih di kasus yang sama. Teman. Jadi kalau ada misalnya guru yang sudah akrab dengan murid, pastinya sudah begini modelnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Ayolah tolong. Jadi dia lebih memohon dan lebih banyak memberi maaf. Toleransinya banyak, tapi dia sudah bersifat teman. Dia cenderung tersenyum. Ini pemberi rasa bersalah. Aduh, maaf. Ini lupa saya ganti gayanya. Harusnya pemantau. Pemantau. Kalau pemantau itu di sini semestinya pemantau ya. Kalau pemantau itu dia apakah kamu tahu? Kamu itu salah. Konsekuensinya apa? Jadi dia menanyakan tentang konsekuensi kalau pemantau, dan dia selalu hadir untuk memantau perubahan yang ada pada murid. Itu adalah pemantau. Berikutnya manajer. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, guru itu diharapkan memiliki posisi kontrol ini sebagai manajer. Jadi ketika murid-murid melakukan kesalahan, murid itu akan panik, kemudian dia ditanyakan pertanyaan yang hadir itu seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi siswa itu memiliki pilihan ketika dia melakukan kesalahan, dia juga memilih apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, itu tadi manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kalau misalnya saya di sini kan kebetulan wali kelas. Kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran, boleh Bapak Ibu juga menggunakan keyakinan di mata pelajaran Ibu Bapak masing-masing. Saya juga sudah ada keyakinan kelas, sudah disobek 1 buat lagi Bapak Ibu. Repot juga kita ini. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini dia. Karena keyakinan kelas itu ini, dia bersifat abstrak, tidak banyak bertele-tele, kemudian berupa pernyataan universal. Jadi yang semua bisa terima. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi
kebersihan. Boleh dia seperti itu. Jadi tidak lagi jangan. Jangan itu dalam keyakinan kelas dianggap kata yang negatif. Mungkin di situ akan ada semakin kalau diucapkan itu semacam larangan. Jadi dia tidak hadir dari luar. Kalau itu diaktualisasikan atau diaktualkan, mungkin itu adalah larangan dan sifatnya tidak dari dalam. Jadi kalau yang universal dan abstrak pasti itu akan mendorong murid-murid memikirkan sendiri, kemudian hadir dan lahir di dalam dirinya motivasi yang bersifat intrinsik tadi. Sedikit saja akan mudah diingat, tidak boleh banyak-banyak. Hadir hari Senin 15 menit, membuat peraturan itu panjang lebar ya, sesuai kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua harus terlibat karena keyakinan kelas ini yang memang harus kita yakini, seperti kita memakai helm. Kita sudah terdorong kalau sekolah itu tidak pakai helm, ada sesuatu yang kurang karena memang itu sudah menjadi kelengkapan. Nah, begitu juga di dalam pembentukan keyakinan kelas ini itu juga diharapkan dari keyakinan itu motivasi yang lahir dalam diri murid itu adalah motivasi intrinsik. Mereka sadar bahwa mereka melakukan keyakinan ini ada nilai-nilai yang mereka yakini di sana, maka tindakan-tindakan yang tercermin itu juga mereka jadi murid-murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Karena mereka yakini bahwa misalnya nilai bertanggung jawab. Kalau mereka punya nilai bertanggung jawab ketika tidak kerja PR misalnya, berarti mereka melanggar nilai keyakinan kelas yang poin bertanggung jawab. Saya sudah praktekkan, ternyata setelah ditanya refleksi perasaan murid-murid, bagaimana perasaan kalian ketika bertanggung jawab, tidak melanggar kerja PR, ternyata senang ibu. Mungkin kita lagi kita pelan-pelan belajar sama-sama Bapak Ibu. Berikutnya segitiga restitusi. Jadi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini adalah tahap awal dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Bagian dasar dari segitiga bertujuan atau segitiga restitusi, maksudnya di situ bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak atau murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi dalam menstabilkan identitas anak, ketika kita melakukan restitusi, pertanyaan seperti inilah yang akan muncul. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, nak. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi itu pertanyaan yang dihadirkan. Kemudian validasi tindakan salah. Ini dia. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi kata-kata atau kalimat ketika kita berdialog dengan murid yang melakukan tindakan-tindakan yang salah tadi itu seperti ini dia. Dari tahapan validasi tindakan ini yang dilakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu tidak melindungi sesuatu yang karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatku. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maksudnya langkah 1 itu adalah validasi tindakan, kemudian langkah 2 adalah
saya share screen kembali. Iya, mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh saja langsung. Tapi kayaknya kalau ini sudah tidak ada yang itu tadi dua contoh penerapan seperti restitusi penutup dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah yang memangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran sini adalah kita ya. Pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan. Kemudian salam guru penggerak Sombong Puasi, terima kasih presentasi bisa tutup. Mungkin ada satu dulu baru kemudian saya buka sesi pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya dalam kegiatan diseminasi ini atau penyebaran pemahaman. Ibu Diatri, Sombong Puasi. Iya, karena sekarang kan di gereja-gerejanya juga ini kita guru-guru untuk menghidupkan kembali budaya daerah lewat bahasa kayaknya. Itu artinya yang mewah. Iya, Bapak Ibu ada yang mungkin ditanyakan, kita sharing pemahaman. Misalnya Bapak Ibu ternyata menemukan materi-materi ini atau pemahaman-pemahaman ini di PNM misalnya. Ibu Bapak juga boleh berbagi di sini. Saya juga belajar, kita masih belajar, apalagi saya masih sedikit sekali. Mudah-mudahan dengan sharing berbagi pemahaman seperti ini dengan Bapak Ibu, saya juga bertambah pemahaman saya sebagai guru. Dan tentunya muaranya bisa menjadi pemimpin pembelajaran, bisa menuntut murid dan tidak lagi menuntut murid. Ibu Novi mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang disampaikan, Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu Mariana, SPDI, MPDI. Ya, sungguh luar biasa, saya mengapresiasi luar biasa presentasi diseminasi nilai positif yang disampaikan oleh Bu Mariana. Dan saya merasa insecure sebenarnya Ibu, karena penampilan Ibu Mariana ini saya nilai menurut saya itu lebih baik daripada penampilan saya kemarin. Ini sangat luar biasa. Selainnya juga cukup berwarna dan menarik, sehingga membuat saya perhatikan sampai saya tidak sadar habis pakai presentasi. Baik Ibu, di sini saya hanya mau diberikan penguatan atau mungkin diberikan kita semua diberikan penguatan tentang beberapa hal yang masih miskonsepsi. Tadi ada di slide pertama tadi tentang penghargaan. Oke, ini motivasi perilaku, terus ada tentang penghargaan. Oke, jadi siswa, kayak di sini dibilang misalnya oleh siswa bahwa memberi penghargaan kepada siswa itu tidak berpengaruh apa-apa. Terus kalau siswa tidak bisa diberikan penghargaan atau reward untuk beberapa dan segala macam, terus kalau siswa yang baik, yang ini kita mau kasih apa gitu? Masa kita tidak membedakan dia dengan siswa yang sama sekali tidak berhubungan? Itu dia. Kalau memang ibu berkenan, tolong saya disebutkan contoh seperti apa, mungkin berbagi pengalaman yang sudah ibu lakukan
saya. Kemudian karena saya pikir masih ada kasus. Kemarin ada kasusnya orang Adi Alif, Abdul Alif. Oh ya, Adi Alif dengan siapa? Herdi itu gara-gara sama Marifa, Pia Marifa. Kemudian saya coba melakukan restitusi juga sehingga dua-duanya merasa bisa memahami dirinya masing-masing sehingga hal itu tidak terjadi lagi. Kemudian kemarin ada Farel yang tidak mau memilih rambutnya setelah melakukan restitusi ternyata bisa. Kemudian ada kemarin Abdul Alif juga yang memukul siswa kelas pakai anak gurunya kemarin dari SD, siswa SD juga saya lakukan restitusi dan sampai sekarang tidak mengenal lagi keributan itu. Cuma saya masih bingung sekali tentang apa yang saya lakukan itu karena menurut pemahaman yang saya dapatkan bahwa restitusi ini tidak bisa kita patok waktunya begitu karena dia bisa berhasil dalam waktu jangka pendek dan berkembang untuk jangka panjang. Nah ini yang saya mau tanyakan itu, apa indikator bahwa hasil dari restitusi itu? Kalau sudah melakukan restitusi itu supaya tidak berhasil pada titik mana? Terus masalah kelas ini memang sangat penting supaya rekan-rekan kita mahasiswa juga bisa tahu ada norma-norma yang dijalankan, norma-norma yang harus dipatuhi berdasarkan keyakinan, berdasarkan apa yang mereka sudah sepakati. Cuman saya berharap tadi di beberapa slide ini ada sedikit tentang keyakinan kelas dan keyakinan kelas karena kami terus terang bahkan saya sendiri itu agak kesulitan membuat keyakinan kelas ini karena biasa tadi itu bukan waktu wali kelas, kalau ibu kan wali kelas mungkin banyak waktu bisa banyak waktu kelas ibu, tapi saya sendiri yang belum banyak hanya bisa sampai ke kesepakatan kelas. Tapi karena tugas harus disekolahkan di LMS, jadi keyakinan kelas harus berbuat. Saya masih belum bingung proses itu. Saya berharapnya tadi ketika di slide itu ada ditunjukkan contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini saya mau apa namanya, kalau bisa Bu itu sebagai memfasilitasi kami melihat sehingga supaya guru-guru teman-teman guru ini seperti ini loh bilang keyakinan kelas itu jangan pakai kata jangan. Kalau kita pakai kata jangan pakai kata apa? Tidak boleh pakai kata tidak. Tidak boleh ngomong sama sembarang. Terus kita harus pakai kata apa? Karena pengalaman saya selama melakukan pembuatan penyepakatan kelas, kesepakatan kelas itu pasti akan muncul kata tidak, kata jangan. Karena anak-anak programnya sudah seperti itu. Jadi ketika kita tanya kalau kamu supaya sekolah kelas ini bersih, kamu harus apa yang kamu lakukan? Ya tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan tadi bilang tidak boleh ada itu kata tidak, kata jangan. Itu bagaimana tekniknya, bagaimana apa yang harus dilakukan dan segala. Terus saya juga kemarin dengan sempat dengar juga kasusnya Janita yang kemarin yang tadi ibu sempat singgung. Ternyata yang dilakukan itu konsekuensi, gitu ya disampaikan. Terus kenapa perlu pakai restitusi saja? Kalau dia pakai restitusi saja pada saat itu kejadian itu, kira-kira seperti apa tahapannya? Itu saja sih sebenarnya saya. Terima kasih banyak. Banyak. Pemalu? Ibu Nofri? Ibu Devri? Iya, baik. Terima kasih Pak Mulyatmo. Senior saya ya, cek itu. Iya, jadi yang pertama tadi Pak Budi sampaikan itu mengenai penghargaan. Saya tidak masukkan di sini sebenarnya Pak Budi, karena memang saya hanya menyinggung, tidak secara spesifik saya masukkan ke dalam saya. Bagaimana? Di teori kontrol.
kritik dan membuat merasa bersalah. Di poin kedua ya, ikuti semua penguatan positif. Penghargaan itu sebenarnya dia masuk di sini, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata setelah ditelusuri tadi pembeli sempat ilustrasikan bagaimana ibu kalau ternyata ada murid yang memang baik sekali anaknya, nurut sekali, tidak ada pekerjaan yang bolos, tidak datang tepat waktu. Tentu guru juga memperhatikan ada murid-murid yang seperti itu. Nah, ternyata tadi di dalam teori kontrol ini penghargaan itu hanya merupakan hukuman juga ternyata. Kenapa disebut hukuman? Karena pertama, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Karena tadinya murid misalnya bestie, ternyata dia bestinya kan terkadang kita ini bestie itu kita tidak lihat bahwa bestie itu harus anak yang pintar juga. Kadang langit dan bumi, ibarat langit dan bumi, biasa mereka murid itu bersahabat, berbesti-bestian begitu juga. Jadi kalau kita hanya mengapresiasi satu orang murid, tentu itu secara tidak langsung pasti si Indriani misalnya dia akan cemburu dengan anak satu. Kenapa nih kau yang ini? Tidak usah kita mau kasih coklat dulu, dikasih selalu dipuji saja, dipakai saja, dia pasti akan bertanya, kok kenapa kalau selalu dikasih begitu sama kamu? Kemudian penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Misalnya tadi anak itu kelompok A misalnya, kelompok yang berhasil melakukan atau menjawab pertanyaan ini akan mendapat coklat. Dan ternyata beberapa kali pertemuan kelompok itu terus yang dapat, dan ujung-ujungnya mereka ketika melakukan pekerjaan, ketika sudah turun ratingnya, dengan secara langsung kualitas pekerjaan mereka itu sudah tidak ada, karena mereka yang memikirkan bagaimana saya mendapatkan nilai yang bagus dari guru, apresiasi dari guru. Jadi penghargaan itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau Pak Budi bertanya kepada saya, jadi apa dong bentuk apresiasi yang ingin kita berikan kepada murid yang memang baik orangnya? Kalau saya sih Pak Budi, kita tidak usah kalau dari yang saya sepotong atau sependek pemahaman saya dalam budaya positif ini, kita tidak usah berikan apa-apa kepada murid itu. Jadi dia akan melihat ternyata ketika dia ingin memperoleh nilai yang bagus, berarti dia harus memiliki sesuatu yang baik pula dari dalam dirinya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu itu dari motivasi-motivasi yang ekstrinsik. Bagaimanapun modelnya, bagaimanapun bentuknya, penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik. Karena itu tidak lahir dari dalam dirinya. Secara tidak langsung murid itu, saya mau dipuji Pak Budi terus, saya mau dipanggil Pak Budi di kantor, saya mau begini biar Pak Budi begini. Atau misalnya karena sudah besti dengan Pak Budi atau dengan Pak Fahrul, saya lakukan ini karena memang saya tidak ingat yang Pak Budi. Karena kan mungkin sudah terjalin hubungan teman di sana, bukan hanya murid dan guru, tapi juga ada teman, ada hubungan teman di sana. Makanya tadi posisi kontrol itu ketika guru sudah jadi besti dengan murid, jangan sampai posisi kontrol yang dilaksanakan itu adalah teman. Itu penjelasan dari saya Pak Budi. Kemudian selanjutnya yang di nomor pertanyaan Pak Budi yang berikutnya itu tentang segitiga restitusi. Kalau misalnya di kasus Jeminta kemarin itu kan kayak saya merasa itu merupakan konsekuensi. Karena begini, pemahaman ini masih sebatas rekan sejawat. Saya jujur Pak Budi, saya belum menyampaikan sedalam atau sejauh ini ke murid. Jadi ketika kita berbicara ingin melaksanakan tahapan segitiga restitusi di sekolah, tentu itu muaranya akan belum sampai ke sana. Karena kenapa? Murid belum memahami segitiga restitusi. Ibu ini mau berdialog dengan murid untuk menyelesaikan satu kasus di sekolah ini, mau pakai cara apa segitiga restitusi? Tentu murid masih ngambang. Bahkan murid di sekolah ini yang tahu persis apa sih segitiga restitusi ini. Jadi sebenarnya untuk murid itu bisa paham, agar dia bisa memiliki pilihan-pilihan yang tepat terkait pelanggaran yang dia lakukan,
tindakan salah atau apa yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kan, oke kamu memang salah begini-begini, dia sudah yakin. Tapi ketika di tahap keyakinan, mereka sudah tahu tentang itu, menghargai orang lain, mereka tahu itu. Tapi ketika menyebutkan yang berikutnya, misalnya dari konsekuensinya, konsekuensi apa? Jadi apa yang akan kamu lakukan? Kalau yang si pelaku spontan, mereka jawabnya begini, Pak, tidak naik kelas Bu, gampang. Padahal segitiga restitusi ini tidak membuat murid itu menjadi mundur, tapi dia dari penanganan kasus masalah yang dilakukan itu, dia malah lebih terupgrade kualitasnya. Jadi kayak kasusnya Alika tadi, ketika dia melanggar keyakinan kelas, tidak menghargai dan menghormati teman, jadi apa yang harus dilakukan? Dia harus lebih sabar lagi. Di situ maksudnya. Jadi murid-murid belum sampai murid kita belum kesana. Jadi mungkin ini adalah PR saya, PR teman-teman juga, agar bagaimana kita di warga sekolah ini sama-sama memahami dan bagaimana juga kita berkolaborasi atau bersama dengan rekan guru yang lain agar kita sama-sama memahami bagaimana sebenarnya segitiga restitusi ini di sekolah, dan juga tentunya pimpinan kita, kepala sekolah yang sebagai pengambil kebijakan tertinggi di sekolah. Dan menurut saya terkadang kita ingin melaksanakan restitusi, ternyata beliau sudah menyampaikan sana cabut rumputnya lambat. Jadi ini sebenarnya kita juga harus bagaimana dulu kita bersama-sama, bukan hanya sebatas saya melakukan segitiga restitusi karena memang saya ingin mengaplikasikan pemahaman saya apa yang saya dapatkan selama bergerak. Kemudian jadi kalau kasusnya Jenita kemarin, seharusnya itu pilihan yang ada di dalam, karena kan segitiga restitusi ini murid yang memiliki pilihan, bukan kita yang memberi pilihan. Jadi murid, jadi mereka ditata, dituntun agar mereka bisa menyampaikan bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang mereka lakukan, agar si pelaku dia menang, si korban juga menang. Karena dalam restitusi itu adalah menang-menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Karena kalau tidak naik kelas, tentu jadi kita senang. Pelaku yang kalah, kalau misalnya dia berbuat lagi, langgar lagi, tentu tidak naik, sudah nanti. Dan tidak naik kelas itu adalah alternatif terburuk, bahkan bisa dikatakan hampir tidak boleh, dan tidak boleh dilakukan ketika di kurikulum merdeka dalam mereka belajar, karena itu akan berdampak juga dengan psikologi murid. Kemudian keyakinan kelas, bagaimana, karena tadi saya sudah sebutkan, memang di dalam slide saya ini juga saya tidak masukkan bagaimana, hanya di sini yang saya sampaikan itu bagaimana tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini ada tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Semoga lewat forum ini ada pembentukan keyakinan kelas. Kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan, atau di sini bisa saya ambil ya, Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas yang dibuat murid. Saya akan coba tempelkan di sini. Kita lihat apakah sudah ada murid yang memang bisa. Ini adalah ya. Kalau di sini ada misalnya Alisa Muafianahla, menjaga kebersihan. Kalau menurut saya ini sesuai sudah dengan cara membentuk keyakinan kelas, karena yang dia sudah masukkan katanya adalah menjaga kebersihan. Jadi ini singkat, padat dan jelas. Berarti yang diyakini misalnya ketika menjaga kebersihan berarti murid tidak boleh membuang sampah di kelas, di lacinya atau dimanapun itu di sekitar kelasnya. Kemudian bertanggung jawab, menghargai sesama teman, tertib. Kalau tertib berarti di sana mereka ketika masuk kelas mereka akan antri, atau mereka mengumpulkan tugas ketika guru bilang kumpul sekaligus, mereka karena tertib, mereka sudah meyakini keyakinan ini, makanya mereka tetap mengumpulkan tugas-tugas mereka itu di meja guru sesuai dengan tertib. Kemudian atau sesuai dengan antriannya. Sudah lumayan kalau di sini
suasana sekolah besar, di sekolah SMP 1 Donggala sana kita akan bawa di sini. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Jadi sudah semua murid yang ada di kelas 8 mereka terlibat dalam membuat kegiatan kelas. Mungkin itu penjabaran dari saya, kemudian sependek dari pemahaman saya di sesi diseminasi budaya positif ini. Mungkin nanti jika masih ada ketambahan juga kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman, perbaikan tugas kami, perbaikan pemahaman kami, penambahan pemahaman kami ke depannya agar tidak terjadi miskonsepsi dalam kita di sekolah ini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mungkin baik dari teman yang lain. Satu jam 9 menit. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman yang lain masih ada yang ingin disampaikan. Mungkin ada penguatan bagi kami ke depan bagaimana lagi. Karena jujur sebenarnya saya kemarin itu Pak Budi, Pak Faro, saya sempat ingin mundur sudah di guru penggerak ini. Ya, karena apa ya? Mungkin kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sempat sampaikan ke fasilitator, lupa kayak saya sudah sudah tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan ini. Ternyata di lingkungan teman-teman yang mereka sudah capek satu persatu, ya sudah bismillah lanjutkan lagi pendidikannya. Mungkin ke depan saya juga minta dukungan support dari teman-teman. Pak Baru masih ada yang disampaikan? Pak Budi? Ibu Novi? Pak Baru ada yang mau disampaikan? Oke. Pak Ibu Devi? Ya Bu, yakin lah Bu, kalau menurut Ibu sampai itu langsung umur 2 ya, 2.1 pembelajaran diferensiasi. Yakin lah Bu, modul 1 itu yang paling susah. Jadi wajar kalau Ibu merasa mengundurkan diri ya, karena hampir rata-rata guru penggerak pengalaman guru penggerak yang sudah selesai itu mundur di merasa mau mundur itu pada saat modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Karena itu modul paling sulit. Paket modul 1 di PJP itu yang paling sulit. Kenapa? Karena merubah cara berpikir. Merubah cara berpikir ini sedikit-sedikit bisa jadi gila ya. Apalagi dengan tuntutan banyak sekali dengan kecepatan. Tapi yakinlah kalau setelah selesai dari situ, yang saya rasakan sekarang itu sudah terbebas dari hal itu, karena setelah melewati modul 2 itu bahwa ternyata motivasi guru penggerak itu ternyata berbeda. Kemarin saya sampaikan bahwa motivasi saya menjadi guru penggerak itu sama jadi kepala sekolah, sama jadi pemimpin pembelajaran, saya mau begitu. Dan setelah melewati itu, ternyata bukan itu seharusnya, bukan itu saya berubah posisi. Karena pertanyaan itu, sabar saja. Masalah restitusi tadi, kenapa sampai saya tertarik dari restitusi ini? Karena dari 10 modul yang sudah kami pelajari, yang paling menarik sekali restitusi ini. Kenapa? Karena di tempat kita ini memang perlu sekali restitusi, bukan cuma sama siswa, sama guru juga perlu restitusi sebenarnya. Kenapa? Karena maksud dari restitusi ini sebenarnya mengembalikan kembali, mengingatkan kembali si pelaku pelanggaran itu bahwa yang kau lakukan itu benar. Sebenarnya itu sebenarnya titiknya. Kalau masalah itu dia dari konsekuensi itu harusnya harus sepakati dulu. Jadi peraturan itu harus ada konsekuensi. Memang peraturan setahun memang harus ada konsekuensi. Tapi restitusinya adalah opsi lain yang memang harus dilaksanakan. Jadi kalau menurut pemahaman saya,
dari konsekuensi, hukuman sampai dengan restitusi ini harus ada semua di sekolah. Keyakinan kelas, peraturan kelas, tata tertib kelas itu harus ada semua. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini kan batas maksimal yang kita harapkan. Tapi kalau kita hanya mampu di peraturan kelas saja, kenapa tidak? Cuma yang jadi masalah adalah siapa yang membuat peraturan itu. Sama restitusi tadi, siapa yang membuat restitusi itu? Kalau kita sebagai guru di konsekuensi saja, kita di taraf paling satu level di bawah restitusi adalah ibu tahu sendiri bahwa konsekuensi apa namanya istilahnya yang di bawah restitusi itu di atas yang hukum. Jadi apa? Bukan netral. Kan kalau restitusi itu kita sebagai manajer, pemantau itu kita tinggal mengingatkan saja apa yang konsekuensi apa yang kau lakukan, apa yang pelanggaran yang kau lakukan, apa konsekuensinya. Tapi konsekuensi harus banyak dari mereka, tidak bisa dari kita. Anak lambat, kau apa? Jadi apa maunya apa? Ditanya ke mereka, tidak naik kelas, ya jelas. Kalau kita tanya dengan mereka akan memberikan pernyataan yang paling berat. Kenapa? Karena mereka begini, teori kontrolnya begini. Di dalam hati mereka begini, spekulasi. Kalau memang saya tidak naik kelas, mungkin saya tidak naik kelas. Gitu. Tapi kalau konsekuensi itu kita harusnya seperti dari awal semester. Siswa lambat kelas, apa konsekuensi itu harus dari situ. Kalau kamu lambat, apa yang harus kamu lakukan? Tapi ada yang lebih baik sebenarnya. Opsinya itu adalah restitusi itu adalah mengingatkan keyakinan kelas. Kalau di lingkungan sekolah ya berarti keyakinan sekolah. Itu yang harus kita buat. Sebenarnya ibu sebagai wali kelas itu di walinya itu sudah ada tertempel keyakinan kelas itu, sehingga rekan-rekan guru yang lain atau bahkan bisa diajak wali kelas yang lain untuk duduk sama-sama ketika saat ibu melakukan penyepakatan kelas itu, pembuatan keyakinan kelas, supaya kalian lihat oh ternyata seperti ini, seperti tadi ini. Kalau yang ini baru sebatas aspirasi. Ini kalau di modul berikutnya namanya suara dan siswa. Nah, ini dari sini kan kita olah lagi menjadi sebuah kata-kata yang bernilai universal, kebajikan universal. Kebajikan universal itulah yang harus disepakati, yang harus diyakini. Jadi enak kita merestitusi, untuk ibu bilang tadi kalau kita sekarang susah mau restitusi karena restitusi itu dari kita. Gimana kita mau restitusi? Kalau misalnya identitas apa? Misalnya identitas itu, dan itu kemarin saat pendampingan individu kelima, saya ditanya dari 10 modul yang sudah dipelajari materi apa yang paling favorit saya adalah restitusi. Kenapa? Ada berapa yang saya lakukan restitusi, dan ini saya anggap berhasil menurut saya karena ada perubahan positif, perubahan yang signifikan yang terjadi masalah restitusi ini. Makanya sayang sekali kalau Ibu Mariana tidak melakukan restitusi pada kasusnya tadi. Seperti itu. Terus masalah penghargaan juga tadi, kalau saya tidak sependapat. Apresiasi perlu dilakukan kepada siswa-siswa. Saya pernah tanyakan ini juga pertanyaan ini pada saat instruktur, pada saat fasilitator, pada saat loka karya juga, dan jawabannya itu ngambang. Saya berharap tadi saya dapat jawaban yang pasti. Tapi saya mau berbagi sedikit cerita. Saya ada baca status di Facebook baru-baru ini. Beliau itu wali kelas SMA kelas 2. Yang kita tahu sendiri siswa SMA kelas 2 itu seperti apa. Lagi liar-liarnya, lagi mengkubu-kubunya. Itu status di Facebook dia ini. Jadi dia menceritakan bahwa siswanya itu ada 32 orang dan ada 5 orang itu siswa geng. Dan ini siswa geng ini orang kaya. Kalau melihat prestasi akademiknya tidak ada sama sekali.
karena sering bolos, sering ini, sering ada satu orang yang untuk gengnya itu yang paling parah. Dan dia di situ mempertanyakan itu. Di kurikulum Merdeka kita tidak, jadi judul captionnya itu begini. Apakah penghargaan, apakah apresiasi, apakah penghargaan reward itu masih penting? Nah, dia tanya-tanya. Dan setelah saya baca itu ternyata penting. Tapi tekniknya yang berbeda. Ibu itu lakukan apa pada saat dia ikut wali kelas, pada saat penerimaan rapor, di situ ada catatan guru. Catatan guru itu dia tulis dia tulis di situ. Tapi yang dimunculkan positif anak. Jadi dalam satu kelas 22 orang itu prestasi akademiknya oke, kita tahu semua nilainya. Tapi di sini yang dituntut oleh siswa karena ada dia bilang situ kamu si paling ibu suka sama kamu karena kamu paling rapi di kelas itu. Ibu suka sama kamu karena kamu selalu mengingat. Itu semua siswa dapat dengan konteks yang berbeda. Sampai dia kebingungan ketika melihat ketika pada saat laporannya si anak ini yang tadi bilang betul itu, dia mau kasih apa sih kata-katanya. Jadi tidak ada kata-kata yang sama karena bilang dia paling rajin dan paling bolos, dia paling suka tidak kumpul tugas, dia paling suka berkelahi dengan adik tingkatnya, dia suka mengolok-olok guru. Tidak ada sisi positifnya dalam sisi akademik. Tapi guru harus memunculkan, itu yang dinamakan award, penghargaan apresiasi. Dia harus memunculkan sisi positifnya. Dia tulisnya apa? Nak, kamu cantik, mirip seperti Nia Ramadhani, dan itu artis favorit ibu waktu ibu masih muda. Kamu mirip, kamu punya. Dia sebutkan semua itu. Sehingga katanya pada saat penerimaan rapor itu anak sendiri yang tidak ada orang tua yang datang menerima rapor. Dan anak-anak semua antusias bukan karena melihat nilai, tapi melihat catatan itu. Karena kalau melihat nilai, semua sudah tahu si Anu ini paling tinggi nilainya, si Anu ini paling tinggi nilainya. Tapi semua penasaran dengan kata-kata yang kualifikasi itu. Ibu si anak ini tidak ada satu orang pun yang mengambil rapor. Dia diserahkan langsung rapornya itu dan dia sudah baca itu. Dan dia menangis sama siapa? Sama gurunya itu. Karena sisi positifnya itu. Nah, ini yang kita harapkan bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Dan tidak ada sebenarnya anak-anak itu yang melanggar. Karena seperti yang dibilang tadi, semua manusia melakukan pasti punya tujuan. Dan anak-anak itu seperti itu. Cuma yang jadi masalah kita melihat itu atau tidak. Makanya restitusi ini bagus sekali untuk memvalidasi tadi itu, memvalidasi bahwa yang dilakukan itu salah. Sama ketika Abdul Ali saya tanya, apakah yang kamu lakukan itu memukul siswa itu apakah itu benar? Dia jawab benar. Tidak ini bertanya itu benar Pak. Yang salah itu karena saya membela diri itu. Dan itu yang harus dibutuhkan. Alasannya itu karena dia membela diri. Cuma pertanyaannya membela dirinya seperti apa? Itu yang siswa tidak tahu. Itu sih sekedar berbagi Bu. Semoga ibu tidak menjadi guru penggerak supaya karena menjadi contoh. Enggak ini kurang sekali guru penggerak Bu. Kalau ibu mundur lagi bagaimana? Bisa mundur sudah Bu karena jurang di belakang. Jadi kami siap berbagi juga. Pak ini punya banyak konteks dalam benaknya PSS. Senang sekali diskusi dengan beliau karena saya banyak inspirasi juga dari pendapat beliau. Ini itu saya ceritakan semua dari saya di jumlah minggu saya. Pak Irianto juga yang punya banyak pengalaman di kelas. Pak itu saya punya hanya satu bidang satu saya Pak itu semua. Dan saya tidak. Terima kasih Bu Mariana atas kesempatannya. Salam.